Cookies! Film dimulai di Australia Barat Laut dengan memperlihatkan dua petugas polisi yang sedang berpatroli di jalan raya pedalaman. Di tengah kebosanan untuk menunggu pelanggar lalu lintas, tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat sebuah mobil pemburu yang melintas. Dikarenakan kecepatan mobil itu masih di bawah batas wajar, mereka pun tak bisa menilangnya. Namun, rupanya polisi senior masa bodoh dengan peraturan itu dan menyuruh polisi junior untuk mengejar mobil itu. Tak menunggu lama, polisi senior menyuruh pengemudi mobil yang diketahui bernama Mick untuk turun dan membahas tentang pelanggaran yang sebenarnya Mick tidak lakukan. Tentu saja terjadi perdebatan di antara mereka, di mana Mick beranggapan kalau ia masih berkendara di bawah kecepatan normal. Sementara dua petugas ini terus memojokkan dan mencari-cari kesalahan Mick. Sampai pada akhirnya, Mick pun mengalah dan menerima surat tilang dari mereka. Dua polisi itu merasa senang sambil membahas wajah Mick yang ketakutan seperti orang tolol katanya. Sayangnya, kegembiraan mereka seketika musnah di saat Mick langsung menembak polisi junior yang kemudian membuat mereka kehilangan kendali dan masuk ke dalam jurang. Mick mencoba mendekat dan berniat membakar mereka. Sementara polisi senior berusaha merangkak untuk pergi dari sana. Tentu saja hal itu sia-sia dan Mick mematahkan kakinya, lalu membawanya masuk kembali ke dalam mobil. Polisi senior pun memohon sambil berkata kalau ia akan mencabut surat tilang itu. Mick yang mendengar itu hanya bisa meludah karena memang dia bukanlah orang sembarangan. Sampai pada akhirnya Mick pun membakar mereka. Dan film Wolf Creek 2 dimulai. Film berlanjut dengan sepasang kekasih asal Jerman bernama Katharina dan Rutger yang sedang mencari tumpangan dari Sydney menuju daerah Wolf Creek untuk berkemah. Singkat waktu, mereka sudah mendekati tujuan dan di sana mereka berniat menumpang sebuah mobil milik Mick. Anehnya, tiba-tiba Mick meninggalkan mereka ketika ada sebuah truk yang melintas. Untung saja truk itu mau memberikan mereka tumpangan. Singkat waktu, pada malam hari, Rutger dan Katharina yang sedang bermesraan di dalam tenda tiba-tiba dikejutkan dengan seseorang yang datang. Ketika dilihat, ternyata dia adalah Mick. Nah, di sini Mick berkata kalau mereka dilarang berkemah di kawasan itu dan meminta agar mereka pergi dari sana. Sementara Rutger tetap bersikeras kalau mereka akan tetap di tempat itu. Kemudian suasana menjadi tegang dan Rutger menyuruh Katharina untuk menelpon polisi. Sayangnya hal itu terlambat karena tiba-tiba saja Mick langsung menyerang Rutger. Setelahnya, Mick menyeret Katharina dari dalam tenda dan mulai memainkannya. Di saat sedang asik, tiba-tiba Rutger datang dan menghantam Mick dari belakang. Sayangnya, serangan itu tak terlalu berarti dan kemudian Mick semakin menggila dan membunuh Rutger. Katharina terbangun dan melihat Mick sedang memotong-motong Rutger. Dalam keadaan yang campur aduk, Katharina memberanikan diri untuk meninggalkan tempat itu selagi ada kesempatan. Tak berapa lama, Mick pun menyadari kalau Katharina sudah kabur.
Tak menunggu lama, ia pun menancap gas mobilnya untuk mencari Katarina. Tentu saja, Katarina hanya bisa berlari, dan berlari ketika Mick menemukan keberadaannya. Di sisi lain, kita diperlihatkan lagi seorang turis asal Inggris bernama Paul yang sedang mengendarai mobilnya. Tak berapa lama, ia dikejutkan dengan kemunculan Katarina di tengah jalan. Mengetahui kalau Katarina sedang tidak baik-baik saja, Paul pun menyuruhnya untuk naik ke mobil. Sayangnya, di saat itu juga, Mick menemukan keberadaan mereka. Tentu, kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Di tengah padang yang luas, kejar-kejaran itu pun berhenti. Mick pun turun dari mobilnya sambil membawa senapan. Paul yang melihat itu berhasil selamat, tapi tidak dengan Katarina yang harus tewas di saat itu juga. Tentu saja hal itu membuat Paul semakin takut dan meninggalkan tempat itu. Kemudian Paul sampai di puncak bukit untuk menenangkan dirinya. Setelah berkelahi dengan pikirannya, Paul pun memutuskan untuk meninggalkan mayat Katarina di tempat itu. Paul yang melanjutkan perjalanannya sempat berhenti untuk mencari pertolongan. Sayangnya, tidak ada orang yang mau berhenti di tempat itu. Sampai saat di mana Paul melihat truk yang berhenti. Ketika ia perhatikan, ternyata Mick berada di dalam truk itu. Sontak saja, Paul kembali ke dalam mobil untuk menghindari kejaran Mick. Kejar-kejaran kembali terjadi di antara mereka. Ketika menaiki tanjakan, Paul sempat senang begitu mengetahui kalau truk Mick tak mampu menanjak. Sayangnya, hal itu harus berakhir ketika ban mobil Paul meletus, yang kemudian membuat dia terpojok di pinggir jurang. Di saat itu juga, Mick sudah berhasil mendekat ke arahnya. Paul pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Mick mendorong mobilnya dan jatuh ke bawah jurang. Untungnya, Paul berhasil selamat dan langsung berteriak menantang ke arah Mick. Tak lama kemudian, Paul pun menyadari kalau Mick menjatuhkan truk itu ke arahnya. Tak berpikir panjang, Paul langsung menyelamatkan dirinya. Di tengah padang yang tandus dan ditambah terik matahari yang menyengat, Paul mulai kelelahan dan tak kuat lagi untuk berjalan. Di saat itu juga, Paul melihat sebuah rumah, lalu mencoba mendatangi rumah itu dan berharap ada bantuan di sana. Di depan rumah itu, Paul langsung pingsan. Paul tersadar di dalam kamar. Kemudian, Paul pun menyadari kalau ia berada di rumah sepasang lansia yang sudah menyelamatkannya. Tapi di sini Paul masih sedikit ragu, apakah mereka orang baik atau sebaliknya. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Paul dibuat takut ketika mendengar suara Mick yang berada di depan rumah itu. Kakek pun menyuruh Paul untuk tenang dan biarkan dia yang mengurusnya. Dengan sebuah senapan, kakek itu berhasil menyuruh Mick untuk pergi meninggalkan rumahnya. Setelahnya, kakek itu berencana untuk pergi dengan membawa Paul ke tempat yang aman. Sayangnya, hal itu tidak akan pernah terjadi, karena secara tiba-tiba, Mick sudah berada di dalam rumah dan membunuh kakek dan nenek itu. Paul yang melihat kejadian itu langsung pergi dari sana. Sementara Mick yang mengetahuinya tentu saja tak tinggal diam. Malam hari pun tiba. Terlihat kalau Paul masih berusaha menghindari kejaran Mick. Sampai saat dimana ia pun ketahuan dan tertangkap.
Setelahnya, Paul tersadar di tempat Mick dalam keadaan terikat. Di sini, Mick pun tak berhenti menyiksa dan berencana memotong lidah Paul. Sampai pada akhirnya, Paul mulai bercerita tentang seorang peternak Australia. Tak disangka, hal itu membuat Mick sedikit tenang untuk mendengar cerita itu. Lalu, Paul pun mulai bernyanyi, yang kemudian membuat mereka berdua terlihat akrab dan saling berteman. Mick punya permainan, di mana dia akan memberikan 10 pertanyaan ke Paul, dan jika Paul bisa menjawab 5 saja, maka Mick akan melepaskannya. Awalnya, Paul senang mendengarnya. Namun semua berubah ketika Mick mengambil mesin pemotong dan berkata kalau ia akan memotong jari Paul dari pertanyaan yang tak bisa terjawab. Meskipun Paul menolak keras peraturan gila itu, permainan pun tetap berjalan. Sebenarnya di sini, Paul bisa menjawab sampai di pertanyaan keempat. Tapi, Mick malah menyalahkan jawaban Paul hanya karena dia ingin memotong jari Paul. Di pertanyaan selanjutnya, Paul sengaja menjawab salah supaya Mick mau membukakan ikatan di tangan Paul yang satunya. Tentu, ia sudah punya rencana untuk mengambil hammer yang berada di sampingnya. Tapi sayangnya, ia pun harus mengorbankan satu jarinya lagi. Ketika Mick pergi untuk mengambil minuman, Paul pun memanfaatkan waktu itu untuk mengambil hammer dan meletakkannya di bawah kursi. Mick kembali menyiksa Paul, dan di saat ada kesempatan, ia pun langsung menghajar Mick. Tak ingin membuang waktu, Paul langsung pergi untuk mencari jalan keluar. Di sini, Paul banyak menemukan mayat yang sudah hampir membusuk. Di sisi lain, Mick melepaskan 2 ekor anjingnya untuk mengejar Paul. Tentu saja, Paul yang melihat itu menjadi panik. Untungnya, sebuah jebakan langsung mengenai anjing itu. Lalu Paul bersembunyi untuk menghindari Mick yang menemukan keberadaannya. Di saat Mick mendekat, Paul langsung menyerangnya yang ternyata dia bukanlah Mick. Di saat itu juga, Mick muncul dan menghajarnya. Film pun ditutup dengan Paul yang tersadar di pinggir jalan raya dalam keadaan berdarah-darah. Kemudian kita diperlihatkan dengan tulisan yang mungkin bisa kalian baca sendiri. Lalu film pun berakhir.